Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat semuanya. Kembali lagi kita di program Tanya Ustadz. Suatu program yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dibahas di video ini. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita sapa terlebih dahulu narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan ajukan ke beliau. Narasumber saat ini yaitu adalah Ustadz Zulkarnain atau yang sering dipanggil Ustadz Jul. Nah, sekarang mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair, insyaallah. Sehat. Gimana tadi Ustadz perjalanan dari rumah sampai ke kantornya Ustadz? Alhamdulillah, masih senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Dari rumah sampai ke tujuan selamat. Nah, Ustadz, pembahasan di video yang saat ini kita akan membahas hijrah. Karena kita ada di pertengahan bulan Zulhijjah dan akan berganti tahun dari tahun 1444 Hijriah berganti menjadi 1445 Hijriah. Di mana dalam kalender Islam, kalau saya tidak salah gitu ya, untuk pergantian tahunnya itu ditandai dengan momentum hijrahnya Nabi kita itu Nabi Muhammad SAW. Nah, saya mau nanya nih, apa itu hijrah dan bagaimana sejarahnya dalam sejarah Islam gitu? Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tema yang cukup menarik dan senantiasa tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti kita untuk membahasnya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari sejarah umat Islam. Nah, hijrah sendiri itu dalam bahasa artinya al-hajru, dari bahasa Arab ya. Artinya meninggalkan sesuatu, atau juga diterjemahkan atau dimaknai mengabaikan atau tidak mempedulikan sesuatu. Jadi kalau Kang Yusri pindah dari suatu tempat ke tempat lain, itu disebut dengan hijrah. Yang asalnya di Bandung pindah ke Jakarta, berarti hijrah ke Jakarta. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah, para ulama mendefinisikan, walaupun definisinya cukup lumayan banyak ya, tapi definisi yang paling populer itu adalah meninggalkan negeri muslim, meninggalkan negeri kafir pindah ke negeri muslim. Secara bahasa. Nah, hijrah sendiri itu terbagi dua. Ada yang hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani adalah hijrah tempat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, dari Mekah ke Madinah, pindah ya, dari Mekah ke Madinah disebut makani, artinya makan tempat. Kemudian yang kedua adalah hijrah maknawi, hijrah secara makna, artinya meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Meninggalkan kebiasaan buruk, beralih pindah ke kebiasaan yang baik, itu disebut dengan hijrah. Nah, jadi berangkat dari mana hijrah inilah sesungguhnya ya, nanti kita akan membicarakan terkait bagaimana hijrah itu dengan masa kekinian. Tapi sebelum ke arah sana, berkaitan dengan hijrah dalam sejarah Islam, walaupun sesungguhnya yang sering ataupun yang banyak dipahami, kemudian juga diketahui oleh kebanyakan kaum muslim itu adalah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam sejarah, itu adalah proses hijrah terakhir. Setidaknya ada 4 ya, Nabi pernah melakukan hijrah. Yang pertama adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi di tahun ke-5 kenabian. Artinya 5 tahun setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, beliau diangkat menjadi Nabi. Rasulullah merintahkan kepada umatnya yang pada waktu itu di Mekah mengalami berbagai macam kendala, berbagai macam cobaan, sehingga sulit sekali mereka untuk melaksanakan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, ditambah lagi dengan berbagai macam tekanan-tekanan, baik itu fisik ataupun secara psikis. Maka Rasul memerintahkan hijrah dari Mekah ke Ethiopia. Ya, Ethiopia itu hijrah yang pertama. Tentu tujuannya tadi menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah. Mengapa Ethiopia yang dipilih? Padahal kan banyak negeri-negeri di sekitar kota Mekah kan. Karena Ethiopia itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama As-Samah An-Najasyi, atau lebih dikenal dengan Raja Najasyi. Raja yang terkenal sangat adil, raja yang sangat terkenal memuliakan setiap orang yang berkunjung ke negerinya. Ya. Nah,
Itu hijrah yang pertama. Ya. Kemudian tidak lama setelah kaum muslimin menetap ataupun tinggal di Ethiopia dan diterima dengan baik oleh Raja Najasyi, terdengar kabar oleh mereka bahwasanya kondisi Mekah sudah kondusif, ya sudah aman. Semua penduduk Mekah sudah masuk Islam. Nah, akhirnya mereka pulang kembali ke Mekah, kan gitu. Karena walau bagaimanapun juga senyaman-nyamannya ataupun sebetah-betahnya di negeri orang, tetap pingin juga kembali ke kampung halaman. Akhirnya mereka kembali. Tapi ternyata begitu sampai di Mekah, kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ternyata itu hoaks yang disebarkan oleh orang-orang musyrik supaya mereka kembali lagi, kan gitu. Nah, setelah mereka kembali, maka penyiksaan, kemudian tekanan terhadap kaum muslimin semakin bertambah, kan gitu. Bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Semakin berat kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Maka akhirnya di tahun berikutnya, tahun ke-6 ya, itu kembali lagi Rasulullah SAW merintahkan untuk berhijrah ke Ethiopia lagi. Nah, kali ini lebih banyak, kan gitu. Diikuti oleh 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Jadi total ada 102 kaum muslimin ya yang hijrah, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ja'far bin Abi Thalib, bukan Ja'far bin Abi Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepergian yang kedua kali ini diketahui oleh orang-orang musyrik. Ya. Maka mereka menyusul untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya mengembalikan lagi kaum muslimin, kan gitu. Nah, dengan berbagai macam cara mereka kirim hadiah-hadiah yang terbaik, kan gitu, supaya raja tersentuh hatinya supaya mau mengembalikan kaum muslimin, kan gitu. Dengan berbagai macam fitnah, mereka membawa ajaran-ajaran sesat, mereka mendeskripsikan atau mengucilkan ataupun menghina Nabi Isa, ajarannya bertentangan dengan agama Raja Najasyi, yaitu Kristen, kan gitu. Tapi semua itu dipatahkan oleh argumen dari Ja'far bin Abu Thalib tadi yang menyampaikan wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kembali lagi kaum muslimin mendapatkan perlakuan baik dari Raja Najasyi. Itu hijrah yang kedua. Ya, kemudian hijrah yang ketiga ini secara personal. Ya, ini dilakukan oleh Nabi pada tahun ke-10 kenabian. Nah, hanya dilakukan atau hanya hanya Nabi dan Zaid bin Harisah. Ya. Jadi yang hijrah itu bukan kaum muslimin, jadi hanya Nabi dan Zaid bin Harisah, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Tujuannya adalah dalam rangka penjajakan ke Taif, ya. Karena kondisi Mekah sampai di tahun ke-10 kenabian itu belum ada perubahan apapun, maka Rasulullah berinisiatif barangkali di tanah Taif yang mungkin sekitar daerah selatan kota Mekah, ya, yang sedikit berbeda. Kalau kota Mekah kan terkenal dengan tandusnya, kalau Taif ini sampai sekarang terkenal dengan perkebunannya, dengan pertaniannya. Maka buah-buahan, kemudian hasil perkebunan itu banyak dihasilkan dari Taif, kan gitu. Artinya lebih sejuk. Kalau mungkin sekarang kalau di kita mungkin daerah Lembangnya ya, daerah Lembang ataupun Pengalengannya. Lebih sejuk, dengan harapan kalau dakwah Islam mendapatkan penolakan dari orang-orang Mekah karena temperamen, karena wataknya yang keras, karena didukung dengan alamnya tadi, dipengaruhi alamnya, mungkin barangkali orang-orang Taif yang lebih sejuk hawanya, barangkali bisa lebih menerima. Ya, maka beliau berangkat di tahun ke-10 kenabian. Tapi ternyata apa yang didapatkan oleh Rasul dari orang Taif itu sama, ya, perlakuan mereka dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah dari orang-orang musyrik Mekah, ditolakkan itu. Bahkan sampai Rasulullah itu dilempari dengan batu, ya, dan luka-luka. Gitu. Nah, itu hijrah yang ketiga. Nah, barulah hijrah yang keempat, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan seluruh kaum muslimin. Nah, itu terjadi pada tahun ke-13 kenabian, lebih tepatnya di bulan Safar, atau kalau dalam kalender Masehi itu di bulan September 622 Masehi. Itu seluruh kaum muslimin bersama Rasulullah hijrah ke Madinah, kan gitu. Yang dulu masih bernama Yasrib, kan. Nah, inilah yang momen yang banyak yang banyak diingat, yang banyak diketahui, karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dan kisah-kisahnya itu banyak diulas dalam kitab sejarah, kan gitu. Seperti itu. Sejarah hijrah. Setelah itu tidak ada lagi hijrah, kan gitu. Jadi itu adalah hijrah yang terakhir yang ditempuh oleh Rasulullah dan kaum muslimin, kan gitu. Berarti yang menjadi momentum ya sebagai tanda pergantian
tahun tuh yang keempat. Yang keempat. Yang ya, terakhir karena itu yang menjadi semacam apa ya? Titik balik dari kondisi kaum muslimin yang lemah, dari kondisi kaum muslimin yang tertindas, kemudian dengan proses ataupun momentum hijrah tersebut kondisinya terbalik, kaum muslimin menjadi lebih baik. Jadi pada momen keempat hijrah itu selain berpindah tempat, di sana juga menjadi lebih baik kaum muslimin itu dari segi mental dan ininya gitu. Segala sesuatunya yang terkait dengan perjuangan dan sejarah serta peradaban kaum muslimin. Jadi sehijrah-hijrahnya semuanya gitu. Totalitas. Makanya kan di hijrah yang keempat itu seluruh kaum muslimin. Kalau hijrah yang pertama, kedua, ketiga hanya sebagian kan gitu. Tapi kalau yang keempat ini seluruhnya kaum muslimin. Walaupun memang ada sebagian kaum muslimin yang karena lemah iman, mereka tidak ikut kan gitu. Mereka yang nanti di surat An-Nisa ayat 97 ditegur dengan mengapa kalian tidak mau hijrah? Padahal bumi Allah itu sangat luas sekali. Mereka menganggap diri mereka itu mustad'afin, lemah, tidak mampu. Karena memang pada waktu itu tatkala mereka memilih tetap untuk tinggal di Mekah kan gitu. Pada akhirnya nanti pada waktu perang Badar di tahun kedua hijrah, mereka dipaksa untuk menjadi bagian dari tentara kaum musyrikin. Dan di antara mereka ada yang terbunuh. Padahal mereka masih tetap memegang teguh sebagai seorang muslim. Tapi mereka lebih memilih untuk tinggal di Mekah dengan segala alasan kan gitu. Padahal Allah dan Rasulnya sudah merintahkan untuk pindah, untuk hijrah ke Madinah. Nah, tadi kan pas dilakukannya hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi hijrah yang terakhir, berkembanglah Islam gitu. Iya. Nah, sebenarnya apa aja sih dampak dari hijrah Nabi terhadap perkembangan Islam dari awal hijrah Mekah ke Madinah sampai sekarang gitu? Ya, baik. Sebagaimana tadi sempat saya singgung bahwa momentum hijrah Nabi yang terakhir ini dari Mekah ke Yasrib ataupun ke Madinah nanti berganti nama itu menjadi momentum yang sangat luar biasa. Menandai titik balik kondisi kaum muslimin. Kita tahu selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan segala berbagai macam halangan, rintangan, dan juga berbagai macam tekanan. Dan jumlah kaum muslimin itu tiap tahunnya tidak bertambah signifikan. Yang ada mungkin cobaan, berbagai macam tekanan, dan juga banyak sekali di antara kaum muslimin yang akhirnya dibunuh. Seperti keluarga Yasir ya, ada ayahnya, kemudian juga ibunya, bahkan nyawa Ammar bin Yasir itu sendiri itu sempat terancam kan gitu. Dan banyak sekali kondisi kaum muslimin yang mengalami berbagai macam siksaan kan gitu. Selama 13 tahun ya. Maka pada akhirnya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk hijrah pindah ke Madinah yang memang sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan. Ya, dari sejak tahun ke-11 hijrah, 11 kenabian, 12 sampai 13 kenabian itu Rasulullah itu sudah melakukan semacam diplomasi dengan orang-orang Madinah kan gitu, melalui jamaah haji yang datang ke Mekah. Jadi tatkala mereka datang ke Mekah bertemu dengan Nabi, kemudian istilahnya ngobrol, diskusi, mereka tertarik, tahun kedua, tahun ketiga semakin banyak, maka pada akhirnya tahun berikutnya mantaplah untuk melakukan hijrah dan menjadikan Madinah sebagai basis kan gitu. Dan ternyata dalam sejarah kita lihat bagaimana baru 2 tahun lah Rasulullah pindah ke Madinah itu kondisi kaum muslimin itu sudah mengalami perubahan. Bahkan di tahun-tahun pertama itu bagaimana sesungguhnya awal-awalnya Madinah itu yang disebut dengan Yasrib itu dihegemoni kaum Yahudi. Di sana ada 3 klan Yahudi besar. Ada Yahudi Bani Nazir, ada Yahudi Bani Quraisy, ada Yahudi Bani Quraisyah. Itu menguasai pasar, menguasai perpolitikan, menguasai media massa dan sebagainya. Bahkan di sana ada seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah bin Sahlul. Ya. Itu kalau diadakan pemilu lah pada waktu itu pasti dia menjadi pemimpinnya, presidennya kan gitu. Tapi begitu datang Rasulullah SAW hijrah, maka pengaruhnya pudar. Langsung beralih kepada sosok Rasulullah yang membawa misi agama yang mulia kan gitu. Yang di sana ada kaum Ansor yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Maka Rasulullah melakukan berbagai macam perbaikan, termasuk ada 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu pertama muakhad, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Kemudian yang kedua itu membangun masjid. Ya. Kemudian yang ketiga itu membuat suatu perjanjian
yang nanti disebut dengan Piagam Madinah, supaya kondisi Madinah yang di sana sesungguhnya dihuni oleh berbagai macam etnis, berbagai macam agama. Di sana ada kaum muslimin, juga di sana ada kaum Yahudi, ada kaum Nasrani, ya, kaum penyembah berhala kan gitu. Nah, Rasulullah membuat semacam perjanjian supaya ke Madinah itu kondusif, ya. Tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tapi membuat satu aturan bersama supaya kehidupan di Madinah itu kondusif. Maka mulailah Rasulullah melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Dan di tahun kedua Hijrah, ya, kaum muslimin yang tadinya di Mekah itu mengalami penindasan, mereka lemah. Maka pada tahun kedua Hijrah mereka sanggup untuk memperlihatkan kekuatannya. Maka terjadilah perang Badar. Ya, perang Badar, di mana peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian juga di tahun ketiganya perang Uhud. Di tahun kelimanya ada perang Ahzab ataupun perang Khandaq, perang Parit itu yang terkenal ya, di mana disebut perang Ahzab itu karena persekutuan tentara-tentara musyrikin dengan kabilah-kabilah Arab, ya, yang mendukung mereka. Ya. Disebut juga dengan perang Khandaq. Khandaq itu artinya parit. Ya, karena sekeliling Madinah itu atas inisiatif Salman Al-Farisi, ya, digali parit supaya menjadi penghalang, ya, orang-orang musyrikin, kaum musyrikin ataupun pasukan musyrikin itu mau masuk ke Madinah itu tidak bisa langsung, tapi harus melalui parit yang konon saya pernah baca dalam sejarahnya itu dalamnya sampai 5 meter. Ya, kemudian lebarnya itu sampai 3 meter. Kenapa sampai seperti itu? Supaya kuda-kuda yang ditunggangi oleh pasukan musyrik itu tidak bisa loncat. Ya. Kalaupun loncat dia akan masuk. Ya. Kalau sudah masuk dia tidak akan bisa naik karena 5 meter kan lumayan tinggi kan gitu. Nah, beda kalau seandainya cuma 1 meter. 1 meter kali 1 meter, tinggi 1 meter, lebar 1 meter. Ya, kuda gampang sekali kan gitu. Bahkan jangankan di 1 meter, 2 meter mungkin masih bisa terjangkau. Ya. Tapi ini dibuat siapa? Dan itu sekeliling Madinah kan itu. Dan bagaimana Rasulullah SAW mempersiapkan itu hanya 7 hari. Hanya seminggu kejar target. Makanya itu siang malam itu kaum muslimin bergotong royong untuk menggali kota Madinah, sekeliling kota Madinah. Itu luar biasa. Nah, itu disebut dengan perang Khandaq. Kemudian puncaknya adalah pada tahun ke-8 Hijrah yang disebut dengan Futuh Mekah. Di mana Mekah bisa dibebaskan dari kekuasaan ataupun pengaruh kaum musyrikin. Yang mana pada waktu itu sebelum ditaklukkan, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Sebanyak 360 berhala. Ya, kenapa banyak seperti itu? Karena berhala-berhala itu dibuat berdasarkan kabilahnya. Jadi setiap kabilah itu punya berhala. Bahkan setiap keluarga itu punya berhala. Dan mereka ingin supaya berhala itu disimpan atau diletakkan di sekeliling Ka'bah. Supaya mereka kalau tawaf, ya, oh ada Tuhan saya kan gitu. Oh ada Tuhan kami. Jadi lebih semangat gitu. Nah, di tahun ke-8 Hijrah itu semuanya dibebaskan dari kemusyrikan. Dan semuanya masuk Islam. Ya, artinya tidak butuh lama, ya. Hanya 8 tahun Rasulullah mengembangkan dakwahnya di Madinah, ya. Mekah yang tadinya begitu kuat, ya, begitu tangguh, ya, itu bisa ditaklukkan dan bisa diajak untuk masuk Islam semuanya. Itu kan luar biasa. Belum lagi perjalanan selanjutnya bagaimana pengaruh Islam itu, ya, Rasulullah wafat itu Mesir, kemudian daerah Yaman, kemudian sekeliling Jazirah Arab itu sudah Islam semuanya. Nanti kita akan di sejarah Bani Abbasiyah, sejarah Bani Umayyah, ya, itu semakin luas kan gitu. Artinya tonggak dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sungguh sangat luar biasa terhadap perkembangan Islam di segala arah, di segala aspek kan gitu. Dakwahnya semakin menyebar, kemudian ekonomi kaum muslimin itu membaik dan kondisi kaum muslimin sendiri secara kehidupan itu semakin baik. Ya, jadi sangat luar biasa sekali. Ini inspirasi untuk bahwasanya hijrah Nabi itu, makanya kan menjadi alasan mengapa hijrah Nabi itu dijadikan sebagai momentum ya penanggalan hijrah. Karena memang sebenarnya tatkala ini kan ditetapkannya hijrah itu sebagai momentum penanggalan hijriah itu awal tahun itu ya penanggalan hijriah. Sebenarnya kan ada beberapa opsi. Ya. Kira-kira momen apa yang tepat untuk kita jadikan sebagai awal penanggalan dalam Islam? Ada yang mengatakan bagaimana kalau seandainya Nabi lahir? Yang beralasan gitu. Kemudian dibantah kalau Nabi lahir kan belum jadi apa-apa.
Oh iya benar. Iya. Belum jadi nabi. Belum jadi nabi kan. Bagaimana kalau pas waktu Nabi diangkat, ya umur 40 kan gitu. Rasulullah Muhammad diangkat menjadi nabi kan gitu. Masih dibantah juga. Itu juga belum ada dampak apa-apa. Nabi baru mulai menyebarkan Islam, ya. Maka akhirnya disepakati ya atas usulan Ali bin Abi Thalib, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, yang itu dampaknya luar biasa. Oh iya. Masya Allah itu. Iya. Nah, tadi itu sebenarnya mungkin pengaruh karena emang diterimanya sama kaum Ansor di Madinah. Jadi mungkin kaum-kaum muhajirin yang sudah Islam bisa lebih fokus mengembangkan pikiran, jasmaninya, mentalnya jadi lebih kuat, dan ya akhirnya berkembang gitu Islam tuh. Iya, karena memang semacam kalau lahan itu ya, itu Madinah itu sangat subur. Oh, iya. Ditambah dengan memang penduduk Madinah dalam hal ini adalah kaum Ansor itu begitu welcome, menerima kan. Sehingga Nabi bisa leluasa, kemudian bisa membangun peradaban di sana. Dan memang itu sesungguhnya bagian dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilihnya kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Nabi. Nah, tadi mulai dari hijrahnya Nabi sampai sekarang gitu, berkembangnya Islam. Ya banyak juga kan dari anak-anak muda yang mungkin seumuran saya mulai ramai lagi itu tren hijrah. Tertarik. Untuk hijrah lebih baik lagi itu. Mulai dari mungkin beberapa tahun ke belakang ya mulai ramainya pemuda hijrah dan semacamnya gitu. Nah sebenarnya tuh kita tuh bagaimana sih mengaktualisasi konsep hijrah itu untuk kehidupan saat ini gitu. Ya. Baik, hijrah itu sesungguhnya suatu proses. Titik tekannya adalah kepada perubahan. Ya. Makanya hijrah itu tidak boleh hanya berhenti kepada aspek sejarah saja. Ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tapi hijrah itu harus dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya tadi berangkat bahwasanya hijrah itu terbagi dua. Ada hijrah makani, hijrah tempat, ada hijrah maknawi, secara maknawi. Nah, hijrah tempat itu sebenarnya terbagi menjadi dua juga, yaitu ada khusus dan ada umum. Yang khusus itu yaitu terkait dengan hijrah Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Kalau umum itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi kapan saja kaum muslimin mengalami kondisi di mana kalau dia tinggal di suatu tempat, kemudian dia tidak nyaman, kemudian dia tidak leluasa untuk mengaktualisasikan ataupun untuk mengamalkan ajaran Islam, dia harus hijrah mencari tempat yang lebih baik. Ya. Kalau contohnya Kang Yusri tinggal di satu tempat, ya, kemudian di sana jauh dari masjid, ya, susah masjid dan sebagainya, maka dianjurkan untuk cari tempat yang memang lebih dekat ke masjid, ada kajian-kajian, supaya apa? Supaya terjaga giro Islam kita. Daripada tetap bersikeras tinggal di situ, dikhawatirkan nanti justru semangat Islam kita pudar, bahkan kadang-kadang kita terpengaruh dengan lingkungan kan. Lingkungan itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya kan gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi hijrah maknawi kan gitu. Bagaimana hijrah maknawi itu diambil dari hadis Rasulullah bahwasanya al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bahwasanya muhajir, orang yang hijrah hakikatnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berlaku sepanjang waktu. Berlaku sepanjang zaman ya sampai hari kiamat. Berarti di sana kita ada diperintahkan untuk senantiasa melakukan perubahan demi perubahan. Tinggal kita introspeksi, ya apa yang masih kurang dari kita, apa yang harus kita perbaiki. Maka di sana kita harus menghijrahkan. Makanya tadi kan fenomena hijrah itu, ya itu alhamdulillah sesuatu yang sangat positif. Di mana kita melihat ada perubahan-perubahan, khususnya kaula muda, para remaja yang sudah mulai lebih dekat ke masjid, sudah mulai akrab dengan para ulama, kemudian para ustadz. Terlihat bagaimana ramainya majelis-majelis taklim itu diisi dengan kaum muda kan gitu. Yang selama ini makan yang namanya majelis taklim pengajian identik dengan orang tua kan gitu. Nah sekarang itu kita mendapatkan fenomena di mana banyak sekali kaum mudanya kan gitu. Dengan tentunya dengan gaya-gaya mereka kan gitu. Ini menyesuaikan karena memang patronnya ataupun trennya seperti itu kan. Itu jadi masalah kan gitu. Makanya ada ustadz-ustadz yang menyesuaikan dari cara berpakaiannya, dari cara ininya kan gitu. Itu jadi masalah, itu sebagai wasilah kan. Tapi tujuannya adalah dakwah itu sampai kepada mereka. Ya, kemudian mereka menyadari ya, dan ada ada niat dan ada upaya untuk mereka memperbaiki diri. Ya, jadi
harus senantiasa diaktualkan, ya, dihangatkan kembali. Jadi semangat hijrah itu tidak boleh berhenti, tidak boleh vakum, tapi harus senantiasa berjalan. Karena kita tahu bahwasanya ya yang namanya perkembangan zaman, yang namanya berbagai macam dampak teknologi dan informasi itu, ya itu sangat luar biasa pengaruhnya kan gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak senantiasa menerapkan konsep hijrah dalam artian kita harus senantiasa berusaha untuk lebih baik, ya itu maka bahaya kan gitu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa setiap saat itu memberikan kepada kita semacam bisa dikatakan aturan ya, atau semacam stimulus supaya kita melakukan perubahan. Contohnya dalam setiap tahun kan ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan semacam proses ya, proses pendidikan supaya kita menjadi lebih baik kan gitu. Dan itu berulang setiap tahun supaya kita senantiasa, kalaulah diistilahkan dengan HP itu kan kita harus mencasnya kan gitu, mencarger. Setiap saat kita pakai hati kita senantiasa kita gunakan, maka itu ada saatnya dayanya semakin lemah kan gitu. Maka harus dicari. Ada yang sifatnya tahunan, ya. Ada yang sifatnya bulanan, ya. Ada yang sifatnya pekanan, ada yang sifatnya harian kan gitu. Nah, ibadah-ibadah yang ada tahunan, pekanan, bulanan dan harian itu adalah dalam rangka untuk mencas kan gitu. Supaya senantiasa on kan gitu. Karena kalau seandainya tidak dicas kemudian mati, ya ini peluang setan kan gitu. Nah, ini kan bahaya kan gitu. Makanya tadi aktualisasi hijrah itu dalam artian maknawinya titik tekannya adalah kepada perubahan ke arah yang lebih baik, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Terus, jadi kita tidak boleh menjudge kita itu sudah baik terus saja, terus berproses. Tentu setiap manusia itu ada sisi sisi positif dan negatifnya. Makanya ini kita harus terus introspeksi, muhasabah kan gitu. Muhasabah harus terus dilakukan. Ya, nah ini sangat-sangat relevan sekali ya dengan hijrah tersebut. Ya, walaupun hijrah itu kan biasanya suka diperingati hanya di awal tahun, kesananya udah usah kan gitu. Mestinya tidak, terus saja. Lebih kepada bagaimana semangatnya. Ya, semangat perubahan, semangat ingin menjadi lebih baik lagi. Berarti untuk makna hijrah tersendiri juga kan dengan perkembangan zaman yang makin maju, kita juga ya harus menyesuaikan. Iya, dituntut untuk hijrah kan gitu. Biar lebih baik juga untuk dalam memanfaatkan teknologi. Betul, termasuk dakwah kan gitu. Dakwah itu harus sudah harus mengalami adaptasi kan gitu. Walaupun tetap mungkin ada momen-momen tertentu yang namanya dakwah secara konvensional ya, itu tetap dilakukan kan gitu. Tapi dakwah digital, dakwah mengikuti perkembangan, kan yang namanya teknologi itu semacam alat ya, yang itu tidak bisa kita judge baik dan buruknya tergantung nanti kita penggunaannya. Seperti pisau kan gitu. Pisau itu kan hanya alat, bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang buruk, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, kita sebagai kaum muslimin ya tentu menggunakan media itu untuk dakwah, untuk kebaikan gitu, untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, tadi kan kurang lebih ya hijrah tuh dimana kalau kita ada di suatu tempat yang emang kurang mendukung untuk iman kita harus mencari tempat lain yang lebih baik lah. Iya. Tapi kalau gimana kondisinya ya kita khawatir untuk meninggalkan keluarga dan semacamnya gitu. Apa yang sebenarnya ya harus dilakuin orang-orang yang emang masih ada tanggungan gitu di tempat itu, yang dimana ya di tempat itu nggak bisa ngedukung iman kita ya. Ya, tentu di sana kita dihadapkan pada dua kondisi yang mungkin kita harus memilih kan gitu. Nah, kalau harus memilih maka patokannya adalah akhaful dararain, ya. Mana yang paling ringan daruratnya, mana yang paling ringan mudaratnya. Kalau kita hijrah maka dikhawatirkan terlantar keluarga, tidak terperhatikan. Ya. Tapi kalau tidak hijrah nanti dikhawatirkan akidah kita yang rusak, ibadah kita yang terlantar justru kan gitu. Ya. Maka di sini kalau saya lihat lebih baik menyelamatkan agama. Ya. Lebih baik menyelamatkan agama, menyelamatkan akidah. Ya. Walaupun sesungguhnya ya juga kita berusaha untuk menjaga keluarga. Tentu mekanismenya nanti akan lebih bisa diatur kembali kan gitu. Dan di sana kita minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Ya. Karena memang kondisinya memang ibaratnya makan buah si malakama ya, kan gitu. Tidak enak di segala sisinya kan gitu. Tapi tetap kita harus memilih yang mana yang lebih ringan kan gitu. Tentu lebih utama menyelamatkan akidah, karena akidah itu adalah
apa ya, sesuatu yang paling bernilai kan gitu. Bukan artinya menyelamatkan keluarga tidak bernilai. Lebih baik kalau dua-duanya bisa. Tapi kalau seandainya harus memilih ya salah satunya utamakan akidah kan gitu. Syukur-syukur nanti suatu saat kita bisa membawa keluarga kan gitu. Jadi ya karena emang untuk menyelamatkan akidah yang insya Allah kita lebih giat lagi ibadahnya, iman kita lebih kuat. Kita ya dimana kalau kita imannya udah kuat, kita lebih mempercayakan diri kepada Allah ya untuk segala sesuatunya. Iya. Karena Allah tentu tidak akan membiarkan hambanya kan gitu berjuang sendirian. Allah akan memberikan pertolongannya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang sabar. Bersama di sini artinya Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya. Kita yakin ya dalam kondisi ini Allah pasti akan melindungi kita dan juga keluarga. Apalagi niat kita adalah suatu yang mulia kan, yaitu ingin menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, menyelamatkan ibadah kita. Maka insya Allah kita yakin Allah juga akan menyelamatkan keluarga kita. Iya, Masya Allah. Nah, buat teman-teman semua, ya Sobat Salman, di mana ya hijrah itu sangat bermakna gitu bagi kaum muslimin. Di mana kita tuh harus, walaupun tidak berpindah tempat, kita harus lebih baik lagi gitu dari waktu ke waktu. Apalagi ya iman seorang muslim tuh ya naik turun ya, bertambah dan berkurang. Fluktuatif ya, Teh? Betul. Bahasanya. Takut salah. Ya, jadi kita harus terus ya berkembang, mencari ilmu, mencharges iman kita agar lebih baik lagi. Walaupun mungkin belum bisa menyebarkannya di lingkungan ya, seminimal mungkin kepada diri sendiri gitu kan. Semoga ya teman-teman bisa lebih kuat lagi gitu, meningkatkan imannya dengan informasi yang didapat dari video ini gitu. Dan mencari lagi lingkungan-lingkungan yang bisa meningkatkan iman Sobat Salman semuanya. Mungkin sekian aja ya pembahasan untuk tema hijrah ini. Iya. Ya, alhamdulillah banyak banget informasi yang telah disampaikan oleh Ustadz Jul ini. Semoga bermanfaat bagi sobat semua yang nonton video ini. Buat sobat semua, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Bidang Dakwah Salman ITB ini, agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.